Halo Sobat Garasi 91, ketemu lagi di channel Garasi 91. Nah, kebetulan kita kemasukan mobil. Bukan kemasukan nih, namanya stok baru. Stok baru kita ada Zenik Q Modelista tahun 2023 dan Venturer, Innova Venturer Diesel tahun 2018. Teman-teman, selamat datang. Inilah dia, Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman harus dapat itu 1 tahun. Kita di Garasi 91 guys. Tempatnya di mana nih, Bang? Untuk sobat-sobat garasi, kalau ingin tahu cabang garasi 91 itu ada di mana saja, Oke teman-teman, nih kita coba bandingin ya, kita komparasi teman-teman lebih suka Innova Reborn diesel atau Innova Zenik hybrid. Bener-bener beda. Bener-bener beda. Mungkin kalau bisa gue gambarin ya, Innova Reborn itu secara desain ya, lu udah bisa lihat nih, mobil tempur, mobil segala medan, mobil yang belusukan lah, tahan banting lah. Nah, ini pas lu habis dari Innova Reborn, lu ke Modelista. Nah, bahasa desainnya kalau gue bilang dia lebih ke arah elegan ya. Lebih ke arah elegan, apalagi dengan Modelistanya ya. Ditambahin dengan body kit depan, side skid, sama body kit belakang. Nah, ini kebetulan kita dapat juga yang Q, ini yang tipe tertinggi. Sebelum ke bagian belakang kita lihat dulu dari sampingnya, lihat tuh perbedaannya. Kayaknya kalau Zenik lebih bulat ya, lebih gempal. Kalau ini kayaknya lebih memanjang gitu. Kalau dari bahasa desain emang kelihatannya beda. Emang ini kayaknya lo kalau Innova tuh udah siap tempur aja. Udah mobil jalan kayak mobil nggak bisa rusak. Nah, ini lebih ke unsur elegannya. Ya, kalau Zenik, nah itu kebanyakan teman-teman yang udah fanatik ya. Kalau dibilang kan Innova Kijang, dulu namanya Kijang Innova ya. Itu udah dapat banyak konsumen yang udah cinta mati ya, apalagi konsumen-konsumen di Indonesia ya. Itu Kijang itu udah dari tahun, ada keluaran pertama itu tahun 78 berarti ya? 78 ya? Iya, Kijang. Nah, itu kan beralih dari sampai ke Innova Reborn sampai ke Zenik. Nah, yang paling nyeleneh memang ketika di generasi Zenik. Sekarang generasi Zenik udah penggerak depan ya. Sekarang juga udah nggak ada varian dieselnya gitu, bensin masih ada tapi penggerak depan. Nah, itu mungkin ada beberapa kalangan yang sangat menyayangkan hal itu. Kenapa Zenik kok sekarang diganti ke penggerak depan? Tapi banyak loh nilai plusnya yang bisa diambil ke penggerak depan ya, jadi FWD itu banyak ya. Itu banyak. Pertama, kehematan bahan bakar, itu pasti lebih hemat di penggerak depan ya. Terus dari segi kenyamanan, karena dia monocoque, dia leather frame, itu udah pasti lo pakai Innova Zenik pasti lebih nyaman gitu. Ya, dari segi plus minus itu tinggal teman-teman suka yang mana, yang sesuai kebutuhan. Karena Innova Reborn juga masih ada barunya, masih dijual, cuman yang tipe G aja, tipe G diesel. Nah, kalau yang Innova Zenik Q itu bagasi udah power back door shop. Kayak biasa, power back door Toyota ya. Agak lama kita nunggu. Kalau gue bilang secara bagasi memang agak lebih gede, agak lebih besar sedikit di Zenik daripada di Innova Venturer. Nanti kita lihat yang Innova Venturer. Mungkin ada banyak yang nggak tahu ya. Lo tau nggak Innova Zenik? Mungkin bagi sebagian orang udah banyak yang tahu juga, tapi ada juga yang belum tahu. Ternyata dia udah vacuum shop pintu belakangnya. Ya, ini banyak orang yang nggak tahu nih. Nah, kita masuk interior. Nah, masuk Innova Zenik. Kalau dibilang beda, beda emang, ya. Posisi berkendaranya, kalau dibilang commanding enggak sih. Cuman lebih plek, lebih nyaman, ya. Emang agak lebih nyaman sih. Joknya juga lebih lebar daripada Innova. Nah, yang Zenik Q itu dapat semua kulit, ya. Terus tampilan dashboard ya,
Ya ada soft touch di sini, yang lain plastik. Cuman yang Q ya secara teknologi memang Zeniq itu banyak apa ya lompatan ya untuk dari segi elektrikal, dari segi teknologi itu memang banyak lompatan. Kalau di Zeniq Q teman-teman bisa dapat adaptive cruise control juga dengan lane keeping assist ya. Nah itu yang nggak ada di generasi Innova Reborn. Nah ini juga yang nggak ada di generasi Reborn ya. Electric parking brake dengan auto hold ya. Drive mode ada ya? Drive mode ada di Venturer. Oke, kita nyalain ya. Agak panas. Dia juga ada EV mode-nya. Itu EV mode bisa jalan ketika baterai itu mengisi sekitar di atas 60% kalau nggak salah ya. Di baterai baterai hybridnya. Terus tuas transmisinya juga beda penempatan posisinya ya. Kalau di Reborn ada di sini, sekarang ada di posisi depan. Sama teleskopik, yang Ventura juga ada teleskopik. Nah ini yang mungkin nggak didapat dari generasi Venturer, belum ada Canggih. sunroof panoramik. Ya, Walaupun jarang dipakai, Pak. Hah? Walaupun Kayaknya jarang kalau panoramik sih masih bisa dipakai ya, masih sering lah. Tapi kalau sunroof kayaknya jarang ya. Dipakai penting sih. Kalau kita pas mau foto, ya paling ya. Nah ini yang kalau gue bilang spesial, emang. Ini emang spesial dibandingin Innova Reborn emang. Lo kalau duduk di sini, ini sampai ke bangku keduanya lo. Depan juga elektrik, belakang juga lo dapat jok. kan belum elektrik ya, Pak. Belum elektrik, tapi lo dapat lumbar support. Nah, Iya, ini yang nggak ada. Ini yang spesial. Dan untuk sandaran belakangnya dia elektrik. Wah, ini mau jalan-jalan jauh enak banget, Pak. Ini yang spesial emang dari Zeniq. Ini yang lo nggak nemu di Venturer, Innova Reborn. Nah, cuman ada kelemahan dia. Karena dia punya baterai, ya. Jadi di sini nggak ada ruangan buat masukin kaki. Jadinya ya, tapi nggak ada masalah sih karena jarak posisi depan ke belakang dari tengah ke belakang itu juga masih jauh. Kita lanjut ke mesin, ya. Sekarang hybrid Innova Zeniq hybrid, ya, memiliki tenaga 180 horsepower dengan torsi 180. Secara horsepower dia lebih menang. Tapi torsi tetap di Innova diesel. Jadi teman-teman yang sukanya torsi ya, yang ngejambak. Kalau ngejambak sih ini ya. Cuman kalau lo buat ngerasain feel natural ya, emang masih di Innova diesel ya. Makanya masih banyak konsumen-konsumen fanatik Innova diesel itu ngerasain dia nggak bakalan bisa pindah nih ke Zeniq. Nah sekarang kita lanjut ke Venturer. Nah ini kebetulan warna merah juga nih. Ini langka nih. Langka nih. Kalau Venturer kita ini juga dapat tipe tertinggi. Kalau Venturer ya teman-teman juga udah pada tahu ya, karena kan ini juga udah keluar lama ya. Ini kebetulan juga tahun 2018, teman-teman bisa lihat sekeliling ya body kit. Kalau Venturer dapat body kit, side skid, sekeliling sampai ke belakang. Ini kebetulan juga warna merah ya, warna langka. Kalau interior ya teman-teman mungkin sudah lebih familiar ya kalau di Innova Reborn ya. Nyaman. Saya cukup lah. Tapi kalau habis dari sana ke sini ya memang kalau dibilang dari segi kenyamanan pasti ke Innova Zeniq. So, kalau di sini ini kalau dibilang cukup. Cuman kalau lo pakai ini tuh kayaknya aduh mobil nggak bisa rusak ini kayaknya gitu loh. Jadi kayak lo pakai udah siap, udah deng, perawatan minim, tinggal jalan. Nggak banyak gimmick-gimmick lain, nggak banyak teknologi-teknologi lain, nggak ada fitur-fiturnya juga nggak banyak yang neko-neko ya. Makanya dibilang mobil ini nggak bisa rusak nih, mobil awet. Kita pernah dapat tahun 2005 ya, kilometer udah 260.000. Itu Matic-nya belum overhaul. Rem tangannya masih otot. Nah itu tadi perbedaannya ya. Masih rem tangan tarik, model tuas. Ya, Innova Zeniq, Innova Reborn seperti pada umumnya. Sekarang kita ke baris kedua. Nah, jok kalau gue bilang paling banyak perbedaannya ya. Kalau tadi ada cup holder juga di tengah,
terus ada elektriknya juga untuk sandaran kursinya. Nah kalau sekarang semuanya manual. Ya bedanya. Joknya di Venturer itu lebih Tapi kalau empuk sama gak tuh Pak? sama sih, empuk Kurang lebih aja. sama empuk. Iya. Nah ini ada ambient lights-nya juga. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke mesin ya. Kode mesin 2GD ya mungkin udah pasaran ya. Dengan 150-an horsepower ya. Dengan torsi sekitar 180 ya. Nah ini mesin diesel dari Innova diesel. Innova. Nah ini yang 2GD. Kalau dari segi daya tahan sudah terbukti. Ini sampai kilometer di atas 200.000 juga masih jalan. Bagasi, nih tadi yang gue bilang lebih lebar ya. Lebih gede. Lebih kecil apa? Lebih kecil. Di Innova Reborn itu kapasitas bagasinya lebih kecil. Kalau semuanya di ini, cuman dia bedanya kalau Scenic, apalagi Scenic ditambah ini ya. Kalau ini lipat samping. Nah kalau Reborn ini kan jadi ada gundukan nih. Kalau dari kapasitas pasti lebih enak kita bawa barang di Scenic. Kenapa? Karena dia dengan metode rata lantai. Kalau ini dia lipat kanan kiri, lantainya juga jadi ada gundukan. Pak sebelumnya ya? Ya, Innova sebelumnya. Tapi kalau dari segi jarak tempuh ya, perbandingan konsumsi BBM, ini kalau di atas kertas ini bisa sampai 1:16, 1:18 itu kalau keluar kota. Itu diklaim dari Toyota itu bisa di atas 1:20. Kita langsung ke cobain Scenic aja dulu ya. Kalau ini kan udah sering lah teman-teman. Udah tahu lah, udah familiar. Nah nggak tahu kenapa kayaknya transmisinya, tuas transmisi kayaknya lebih di Reborn tuh kayaknya lebih paten aja nih, kayaknya kok solid gitu loh. Kayaknya Reborn tuh kayak lebih solid aja kayaknya ya. Nggak tahu. Mungkin kalau punya pandangan lain teman-teman bisa komen-komen ya. Nah cuman ya, gue dengan tinggi 181 cm ini, terus ya headroom cukup, posisi berkendara enak. Nah cuman gue nggak tahu, gue kayaknya ngerasa konsol tengah ini kan seperti kokpit pesawat ya kalau lihat nih kayak gini nih. Tapi gue malah ngerasa ini malah menjadi kekurangan kalau buat gue, karena kaki gue jadi kayaknya posisi kaki itu lebih sempit gitu. Apalagi misalnya jalan berjam-jam nih, ini kita kena kayak gini nih, ini bisa bikin pegel juga nih, lumayan nih, kaki pasti sakit nih lama-lama karena kita sandaran ke sini gitu. Karena kalau Innova Reborn kan di sininya kosong, jadi kaki gue kanan kiri tuh enak aja, kayaknya berasa luas aja ya. Cuman dari situ semua, tapi jalan gini ya nyaman sih ya. Ru, nyaman mana Ru? Di belakang gimana Ru? Hah? Kesannya mewah ya? Ya, memang jauh sih, pandangan luas, enak. Lo lebih nyaman emang kalau lo pakai Scenic daripada lo pakai dibandingin Innova Reborn dari segi berkendara. Kalau di belakang lebih nyaman juga ya, Ru? Cuman ya itu, teman-teman yang konsumen ya, pembeli-pembeli, pemakai-pemakai, user-user ya, owner-owner dari Innova dulu ya, terus tiba-tiba Scenic keluar penggerak depannya itu loh. Kalau dibilang kuat nanjak juga ya, cuman ya lu jadi lebih nyaman emang pakai Scenic, lebih nyaman, Bawahnya pasti berasa beda. lebih mewah dan lebih santai. Sama ini yang nggak ada, yang kita nggak bakalan nemu di Innova. Kalau ini semua mungkin masih ada ya di sana ya, tapi ini kita nggak nemu di Innova Reborn. Adaptive cruise control sama lane keeping assist itu kita nggak ada di semua tipe Innova Reborn. Kalau Innova mungkin teman-teman udah pada pernah naik kali ya. Ya kalau yang belum, cobain. Boleh cobain di showroom. Belum cobain. Iya, cobain ya. Tapi kalau gue bisa kasih kesimpulan ya, gue naik ke Scenic
itu udah beda, kayak beda alam aja. Maksudnya udah beda generasi memang. Udah beda-beda. Gue kayaknya kalau naik Zenik ya ini udah bukan Innova dulu gitu. Udah beda banget. Lo lihat dashboardnya, dari pemandangannya, terus dia ada sunroof, ya. Fortuner aja nggak ada sunroof panoramik. Ini produk Toyota yang kalau gue bilang termasuk yang apa inovatif nih sekarang nih, gitu. Lo di sini sebuah Innova sekarang dilengkapi dengan panoramic sunroof loh. Ada. Ya kan? Sudah ada ADAS-nya, penggerak depan dengan hybrid pula, ya. Jadi kayak gue udah nggak kayak bukan Innova ini. Ya sekarang dengan Innova Zenik emang beda, jauh. Bedanya tuh cukup jauh karena beda. Kalau gue bilang malah beda genre ya. Udah beda genre sekarang. Oke, jujur nih, abis dari Zenik ke Ribbon, Innova Ribbon, kayaknya joknya keras banget ya. Iya nggak, Ru? Keras. Hah? Pandangan agak sempit. Pandangan agak sempit, ya betul. Pandangan sempit. Sedikit. Ya karena diesel. Ya kalau Innova Zenik ya pasti lebih halus lah, gitu. Dari segi kegedapan gimana? Kayaknya masih kedap Zen sih. Kedap Zenik ya. Emang Zenik kalau dibilang udah bukan Innova ya, itu udah enak banget di Zenik. Jauh. Bandingkan enakan ini, Ru. Sama Zenik? Nggak mungkin lah, Ru. Iya. Nah, coba teman-teman. Sepakat nggak tuh sama omongan Heru? Kalau di belakang ya, kalau di belakang. Di belakang katanya enakan Zenik. Enakan Ribbon ya, Ru? Ribut. Oh, enakan Ribbon menurut lo? Kalau lo nanya gue nih, gue lagi jalan gini ya, posisi berkendara ya, gue enakan Zenik. Ya, tuh. Jauh. Ini ya biasa aja, udah flat aja udah gini. Dari mesin gimana, Ru? Itu dia ada. Halus tapi ya getar ya, udah pastilah diesel. Cuman yang tergolong halus juga sih dieselnya. Dan torsinya itu. Wah, Ada kelasnya sendiri gitu Pak. Iya. Apa nih? Makanya kalau Jadi dibilang bisa geser udah gitu. fanatik, teman-teman yang udah pakai diesel tuh udah fanatik. Udah nggak bisa diganti. Emang suka diesel ya udah, sukanya diesel. Gitu. Oh, ada Innova yang mewah. Apalagi lo mau bikin mobil kenceng, ngebut. Aduh, gampang banget ini mesin 2GD. Ya, Turbo gede. tinggal remap cumi-cumi darat. Ganti turbo, remap. Dari dua mobil tadi gimana? Ayo teman-teman mau pilih yang mana? Kalau yang dibilang bandel ya kita belum bisa buktiin ya kalau Zenik ya. Kalau ini kan sudah terbukti ya. Innova diesel ini udah terbukti emang mobil bandel. Apalagi Venturer, apalagi tipe diesel. Udah. Mogok sok. Tapi karakter nyaman beda-beda ya, Ru ya. Kalau dibilang Zenik itu nyaman, lebih nyaman. Tapi ada orang yang nggak suka karakter kayak begitu, malah sukanya yang agak-agak keras, ya. Ini kan agak-agak kerasnya, agak-agak stiff. Kalau di Innova Venturer, di Innova Ribbon, jalan ada juga yang suka yang kayak begini. Kita udah mau sampai. Teman-teman, buat teman-teman yang ini kita ada dua mobil ini, teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Semuanya kebetulan ada stoknya, ada di garasi 91, khususnya ada di garasi 91 Pekayon. Oke teman-teman, tadi kita udah komparasi dari Innova Zenik sama Innova Zenik Q Hybrid Modelista tahun 2023 dengan Innova Venturer diesel tahun 2018 Matic. Ya. Kalau teman-teman minat dengan kedua mobil ini, silakan ke garasi 91, silakan ke kunjungi langsung showroom kami. Showroom kami ada di garasi 91 Pekayon, garasi 91 Cipinang, garasi 91 Jati Asih. Teman-teman juga bisa kunjungi website kami di www.garasi91.com. Kalau teman-teman mau ngecek semua stok kami, kita juga, teman-teman mau kontak kami bisa di Instagram, bisa di TikTok. Ini Innova Zenik Q Modelista tahun 2023, kita jual di harga 500 jutaan dan TDP cukup 35 juta. Yang ini teman-teman nggak nyampe 400 juta, udah dapat Innova Venturer ya, diesel warna langka lagi merah. Nah ini kilometernya 50 ribuan, ini kilometer 50 ribuan. Sama-sama tangan pertama dari baru. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan konten kami, silakan like dan subscribe. Kita pamit undur diri.
Selamat datang di konten selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.